Yesus, Engkau roti hidup, turunlah dari sorga, beri anugerah perjamuan pada hati berdosa. Kuatkanlah iman hamba dalam doa dunia. Yesus, berikan peringatan akan karyamu besar. Yesus itu jalan suci bagi orang yang sesat, dihantarkannya kembali ke pancuran air hayat. Engkau Tuhan sumber hidup bagi orang dahaga. Barang siapa minta minum, Yesus yang segarkannya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita saat ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Kita bernyanyi nomor 5, ayat pertama hingga ayat yang kedua. Hai Kristen, pujilah, haleluya, amin. Nyanyi dan soraklah, haleluya, amin. Raja kita Kristus, padanya yang kudus, pujilah, puji terus, haleluya, amin. Hai, angkat suaramu, haleluya, amin. Muliakan Tuhanmu, haleluya, amin. Tuhan pemimpinmu, turun kepadamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin, amin. Bapak Ibu terkasih, Alkitab sudah menggerakkan kita untuk mengakui dosa kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah yang Maha Kuasa dengan hati hancur dan ingin bertobat. Marilah bersama-sama kita mengucapkan doa pengakuan dosa kita. Kita mulai. Allah yang Maha Besar, yang daripadamu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu dalam saat teduh.
Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari nomor 4 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Dari sorga mulia Ia akan memberi suara dan lonceng berbunyi. Bangunlah umatnya, hai kau yang menang, dan bertongkar di angkasa. Mulia Kristus Tuhan kembali, mulia umat semua memuji. Siapkan berjaga sambut datangnya, Tuhan kan segera kembali. Dari malam gelap ke fajar yang terang, Ia akan datang dalam terangnya. Bangunlah umatnya, angkat panjinya, segera kabarkan Injilnya. Mulia Kristus Tuhan kembali, mulia umat semua memuji. Siapkan berjaga sambut datangnya, Tuhan kan segera kembali. Amin. Bapak Ibu terkasih, kita akan baca firman Tuhan secara bersaut-sautan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 51 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya akan baca ayat pertama dan kedua, Bapak Ibu ayat ketiga, dan pada ayat ke-12 kita bersama-sama membacanya. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba, Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang engkau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang keremukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Kita bersama-sama. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang
bersama semua orang percaya di muka bumi ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu terkasih, epistel kita minggu ini diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat pertama hingga ayat yang ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atasnya semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kalah ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan hak baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh badan yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menempatkannya di hatinya yang suci. Amin. Kita dengar warta jemaat dan doa syafaat. Warta jemaat dan info keuangan buat kita pada minggu hari ini. Yang pertama, warta 1, kami mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Tuhan memberkati. Yang kedua, topik doa syafaat minggu ini ada 5 poin. Marilah kita sama-sama membawa di dalam doa kita. 3, dihimbau kepada kita agar selalu mengikuti protokol kesehatan setiap hari karena penyebaran COVID-19 semakin meningkat. 4, akan menerima pemberkatan nikah Masta Deborah Boru Sihombing, putri
Bapak E. Sihombing, Ibu Lespiker Ede Boru Sitorus, dengan Robert Pangaribuan, putra Bapak J. Pangaribuan, Ibu T.E. Boru Butar-Butar, pada tanggal 10 Agustus 2021 di Gereja HKBP Gambir Baru, Kisaran. 5. Telah meninggal dunia Opung Andes Silain, Bapak HW Silain, pada tanggal 2 Agustus 2021 dan telah dikebumikan di Kampung Bunga. 6. Akan dilakukan penghiburan kepada keluarga Opung Lambok Boru Huta Barat dan keluarga Opung Andes Sektor Immanuel selesai ibadah gelombang kedua. Selanjutnya A. Jadwal kegiatan seksi-seksi. B. Yang berulang tahun mulai tanggal 2 Agustus sampai tanggal 8 Agustus 2021 ada 13 orang. Kami mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. C. Bahan bacaan Alkitab untuk renungan kita setiap hari. D. Petugas rekam video. E. Petugas ibadah minggu depan tanggal 15 Agustus 2021. Semua itu kita boleh baca di Napiri. Yang kedua, info keuangan. 1. Persembahan ibadah minggu tanggal 1 Agustus 2021. Yang kedua, persembahan di rumah-rumah tanggal 1 Agustus 2021. 3. Sosial duka cita dari setiap komsel. 4. Perpuluhan, ada 16 keluarga maupun pribadi. Yang kelima, ucapan syukur. Kita menerima ucapan syukur dari keluarga Bapak E. Sihombing, Ibu Lespiker Ede Borusitorus, karena acara partupolon anak mereka berjalan dengan baik, dan mohon doa diberi kesehatan seluruh keluarga, sehat-sehat, mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. 2. Keluarga Bapak E. Sianipar Ibu Borusinaga, karena seluruh keluarga sehat-sehat, mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. 3. Rani Deswita Manihuruk, karena seluruh keluarga sehat-sehat, mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. 4. NN bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. 5. Keluarga Ibu Nyonya A. Panjaitan Borupurba, karena seluruh keluarga sehat-sehat, mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. 6. Keluarga calon lespiker J. Simaremare Ibu Boru Ginting, karena seluruh keluarga sehat-sehat, mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. 7. Keluarga Bapak Hapakpahan Ibu Boru Hutapea, karena acara adat pengebumian orang tua mereka Opung Siska Boru Siagian berjalan dengan baik, mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. 8. Keluarga M. Sianturi Ibu Boru Hombing, karena acara adat pengebumian orang tua mereka Opung Lambok Boru Huta Barat berjalan dengan baik, mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. Demikian warta jemaat buat kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur Tuhan kami ucapkan kepadamu, karena kami senantiasa merasakan kasih sayang Tuhan yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Kami boleh sehat, boleh beribadah pada saat ini kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati ibadah yang kami lakukan, agar semua itu Tuhan
menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita bagi kehidupan kami. Melalui ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat gereja kami, Gereja Maranatha, agar Tuhan yang senantiasa memberkati setiap jemaat Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberkati para hamba Tuhan, sehingga para hamba Tuhan, Tuhan perlengkapi dengan hikmat kepintaran, agar kami jemaat Maranatha Tuhan boleh lebih mengerti lagi apa yang Tuhan kehendaki, dan kami dapat melakukan seturut dengan firman Tuhan. Untuk itulah Tuhan, kami senantiasa berdoa kepadamu agar Tuhan yang senantiasa hadir di dalam hati dan pemikiran kami, tuntun kami senantiasa Tuhan, agar kami boleh berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk konferensi agung yang akan diadakan pada bulan Oktober tahun 2021. Tuhan Yesus, biarlah konferensi ini dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga setiap keputusan yang diambil Bapa, semua demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, kami juga terus berdoa untuk program pembangunan gereja kami. Tuhanlah yang senantiasa mengetuk pintu hati kami Bapa, para jemaat, agar kami Tuhan boleh bekerja sama demi pembangunan gereja kami. Terlebih kepada panitia pembangunan Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberkati Bapa, agar mereka boleh memikirkan yang terbaik untuk pembangunan gereja kami. Tuhan Yesus yang maha baik, kami juga berdoa Bapa buat jemaat-Mu, jemaat Maranatha. Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak gereja-Mu Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Mungkin pada saat ini mereka Tuhan akan mengikuti seleksi calon pegawai negeri. Tuhan Yesus yang maha baik, biarlah Engkau tetap memberkati mereka, memberikan hikmat bijaksana kepada anak-anak jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh lulus dan mendapat pekerjaan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ajari anak-anak kami yang mencari pekerjaan, agar mereka senantiasa memohon hikmat bijaksana yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh memberikan pekerjaan kepada setiap anak-anak kami yang mencari pekerjaan, dan mereka boleh dengan penuh sukacita Bapa memuji memuliakan nama Tuhan. Kami juga terus berdoa Bapa buat jemaat-Mu yang merindukan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka Bapa. Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang bersyukur kepadamu, memohon kepada Tuhan agar Tuhan yang memberikan keturunan kepada setiap keluarga yang merindukan ya Bapa, agar boleh mereka dengan penuh sukacita Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, kami juga terus berdoa buat jemaat-Mu yang sedang sakit pada saat ini. Biarlah jamahan-Mu Tuhan, Tuhan memberkati setiap makanan dan obat yang mereka makan, sehingga melalui obat itu Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa buat orang tua kami yang sudah lansia Bapa, yang mereka sangat rindu untuk beribadah di gereja-Mu. Tuhan, biarlah Engkau tetap memberikan kesabaran kepada mereka, berikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan, dan berkati mereka Tuhan, agar iman percaya mereka senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah setiap pemimpin
yang telah Tuhan memimpin, bahkan semua aparat pemerintahan kami Bapa. Kami bawa di dalam doa agar Tuhan yang senantiasa memberikan kearifan kepada mereka Bapa, sehingga mereka boleh memimpin dengan bijaksana dan boleh kami dalam keadaan rukun, damai, sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, kami terus berdoa Bapa untuk pandemi COVID yang terus semakin tinggi di negara kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa dari tempat ini buat setiap anak-anak yang kehilangan orang tua yang kehilangan anak, suami yang kehilangan istri, istri yang kehilangan suami. Tuhan, dengarkanlah jeritan mereka ya Bapa. Dari tempat ini kami berdoa buat mereka Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberikan kesabaran kepada mereka. Tuhan yang memberikan penghiburan kepada mereka ya Bapa. Kami tetap berdoa kepadamu Tuhan, agar Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat bijaksana kepada kami, sehingga kami boleh mengikuti, melakukan protokol kesehatan, sehingga kami terhindar dari penyakit ini Bapa. Tuhan Yesus yang maha baik, biarlah Engkau senantiasa melindungi setiap orang yang percaya, bahkan semua rakyat Indonesia, bahkan semua penduduk dunia ini Tuhan. Kami bawa di dalam doa Bapa, biarlah Tuhan yang senantiasa melindungi kami, menjauhkan penyakit ini Bapa. Kami juga berdoa Bapa buat setiap para medis yang memikirkan untuk kesehatan rakyat Indonesia. Tambahkan hikmat bijaksana yang daripadamu Bapa. Lindungi mereka yang telah memberikan perlindungan kepada orang yang sakit. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati keluarga mereka Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, buat firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu buat kami pada saat ini. Biarlah firman-Mu Tuhan yang senantiasa menerangi hati dan pemikiran kami, sehingga firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami, sehingga setiap tindakan kami, perbuatan kami Bapa, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa buat keluarga Bapak Esi Hombing, Ibu Lespiker Ede Borus Torus, keluarga Esi Anipar Borusinaga, Rani Deswita Manihuruk, NN, keluarga Nyonya Apanjaitan Borupurba, keluarga CLSJ Simaremare Boru Ginting, keluarga Hapakpahan Ibu Boru Hutapea, keluarga M. Sianturi Ibu Boru Hombing. Mereka datang mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena mereka merasakan kasih sayang Tuhan yang senantiasa Engkau berikan di dalam kehidupan mereka. Untuk itu Bapa, apapun kerinduan mereka Tuhan, Engkau lebih tahu apa yang mereka butuhkan. Kami mohon ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah Tuhan memberikan yang terbaik di tengah-tengah keluarga ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, kami juga berdoa Bapa buat jemaat-Mu yang sedang berduka pada saat ini, yaitu keluarga Opung Lambok dan keluarga Opung Andes. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberikan penghiburan yang daripada Tuhan, sehingga keluarga ini memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Dengarkanlah doa permohonan kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.
Bapak Ibu terkasih, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu, kita kesahkan persembahan kita bernyanyi mohon Tuhan memberkati. Bapak Ibu, untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi nomor 67 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus yang adalah roti hidup, yang memberikan kehidupan kekal bagi kehidupan kami. Terpujilah Engkau yang berfirman bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon pertolongan Roh Kudus-Mu. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan. Saya ambil dari Perjanjian Lama, 2 Samuel pasal yang ke-11, dimulai dari ayat 26 hingga 27, ditambah dengan pasal 12 ayat pertama hingga ayat 13a. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin.
Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan." Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada kita pada saat hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema dari firman Tuhan ini saya mau bagikan bagi kita, jangan menyerahkan anggota tubuhmu kepada kelaliman. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, perzinahan zaman sekarang ini adalah hal yang sudah menjadi biasa bagi kebanyakan orang. Tidak lagi tabu. Perzinahan menjadi hal yang sering dilakukan orang, baik secara nyata maupun tidak nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apakah bunyi hukum Taurat Tuhan yang ke-7? Mungkin Bapak Ibu tahu ya, jangan engkau berzina. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, jika firman Tuhan yang kita baca tadi merupakan salah satu perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang tokoh di dalam Alkitab, kita bisa melihat ternyata tidak ada yang kebal dengan dosa. Baik orang yang disebut tokoh di dalam Alkitab, ternyata sering jatuh bangun di dalam kehidupannya dalam beriman kepada Allah yang dia sembah. Salah satu contoh yang kita lihat adalah Daud.
Dia jatuh kepada dosa perzinahan. Tuhan mengatakan bahwa dosa yang dilakukan oleh Daud itu adalah bahwa Daud telah menghinakan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Daud menghinakan Tuhan, membuat Tuhan itu sungguh amat rendah, membuat Tuhan itu tidak terhormat, membuat Tuhan itu tidak menjadi Tuhan di dalam kehidupannya. Karena sudah sungguh amat hina dari apa yang dilakukan oleh Daud. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, perzinahan ataupun perselingkuhan itu bukanlah terjadi secara tiba-tiba, melainkan itu sudah direncanakan dari jauh-jauh hari, sehingga eksekusinya adalah pada hari yang kejadian itu. Kita bisa melihat di sini apa yang dikerjakan Daud. Kalau Bapak Ibu membaca dari pasal yang ke-11, betapa Daud merancangkan perzinahannya itu. Kalau orang berkata cinta itu turun dari mata lalu turun ke hati, maka perzinahan itu juga demikian. Lahir dari mata, kemudian muncul ke dalam pikiran, maka apa yang ada dalam pikiran itu hadir di dalam hatinya, lalu dilakukannya di dalam perbuatannya. Kita melihat betapa perbuatan Daud ini untuk menutupi dosa yang satu, maka dia harus berbuat dosa yang lain. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara bisa menyadarinya di dalam kehidupan kita. Terkadang dosa yang satu kita lakukan, supaya ini tertutupi, maka kita berbuat dosa yang lain. Artinya bahwa dosa itu akan terus beranak pinak di dalam kehidupan kita sebelum kita berkata stop terhadap dosa itu sendiri. Daud menyaksikan di dalam kehidupannya ini bahwa dosa perzinahannya itu yang sudah terjadi di dalam hidupnya, untuk menutupi itu maka dia merancangkan pembunuhan terhadap suami Batseba. Bapak Ibu membacanya dari pasal yang ke-11 itu. Dan dalam ayat yang ke-26 dan 27 kita melihat di situ bahwa Batseba ketika mendengar suaminya sudah meninggal, maka dia meratap. Adakah istri yang tidak menangis ketika suaminya meninggalkan dirinya? Saya pikir tidak ada. Batseba menangis dan berkabung, dan kita melihat dalam ayat 27, setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh Batseba, perempuan itu, untuk dibawa kepadanya. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, dia menghalalkan segala cara supaya Batseba bisa menjadi istrinya. Namun kita perhatikan, Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Tuhan akan membalaskan dosa itu kepada setiap orang yang melakukan dosa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di dalam ayat yang pertama kita melihat hingga ayat yang ke-6 bahwa Tuhan mengutus Natan. Kenapa? Tadi Tuhan sudah berkata bahwa Daud menghinakan Tuhan. Namun kenapa Tuhan masih mengutus Natan kepada Daud untuk memperingatkannya? Saudara-saudara, saya melihat di sini betapa Allah sungguh mengasihi manusia. Tidak membiarkan orang yang jatuh ke dalam dosa itu binasa. Tapi dia menginginkan supaya orang yang berdosa itu menyadari akan kesalahannya. Namun kita perhatikan,
dalam firman Tuhan ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika Nathan memberikan perumpamaan, teguran yang begitu lembut kepada Daud supaya dia membuka matanya, membuka pikirannya, mengingat apa yang sudah dilakukannya. Apakah Daud sadar akan yang sudah diperbuatnya? Tidak. Dia tidak sadar apa yang sudah diperbuatnya itu. Malahan sebagai raja dia melakukan, berkata dengan otoritasnya bahwa demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, memang upah dosa adalah maut. Setiap orang yang melakukan dosa maka hukumannya adalah kematian. Dan Daud menyatakan itu, bahwa orang yang melakukan tindakan yang tidak benar itu haruslah ia dihukum mati. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa domba yang diambil itu harus diganti 4 kali lipat. Bahkan Daud berkata, orang itu sungguh tidak mengenal belas kasihan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketidakadilan yang dikerjakan, yang diumpamakan oleh Nathan, dengan tegas Daud sebagai raja bertindak bahwa itu memang harus kena hukuman. Saudara, apakah ketika saudara melakukan dosa dan saudara ditegur oleh orang yang mengasihi saudara, mampukah saudara menerimanya? Ataukah ketika teguran itu diberikan kepada saudara, kepada kita berkata bahwa dia sungguh membenci kita? Saya melihat Bapak Ibu Saudara-saudara dari firman Tuhan ini, bahwa teguran lebih sering membuktikan kasih. Teguran lebih sering membuktikan kasih. Jadi anak-anak kalau ditegur oleh orang tuanya, bersyukurlah. Karena itu bukti kasihnya kepadamu supaya engkau tidak salah di dalam memilih jalanmu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi banyak orang tidak setuju dengan teguran. Banyak orang merasa kalau ditegur bahwa ia dibenci. Terkadang di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak mau ditegur, kita tidak sadar akan dosa kita karena kita merasa apa yang kita kerjakan itu benar. Terkadang suami berkata bahwa apa yang dilakukannya itu benar karena dia adalah kepala rumah tangga. Bahkan ketika orang menasehatinya, memberi teguran kepadanya, dia tidak terima karena dia merasa adalah benar. Dan mungkin juga istri, ketika ditegur orang lain, dia merasa bahwa teguran itu adalah kebencian bagi dia. Sehingga dia tetap berkata bahwa apa yang dikerjakan itu benar. Saudara-saudara, Nathan menegur Daud dan berkata dari apa yang dikatakan Daud itu, engkaulah orangnya. Mungkin saudara-saudara kalau hal itu dikatakan kepada kita, rontoklah tulang-tulang kita. Dengan keras Nathan berkata bahwa engkaulah orang yang sudah melakukan ketidakadilan itu. Engkaulah orang yang sudah berzinah itu. Engkaulah orang yang sudah merancangkan pembunuhan itu. Engkaulah orang yang memakai orang lain untuk mendukungmu dalam melakukan dosa. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, teguran Tuhan terkadang mungkin memang sangat menyakitkan bagi kita ketika kita melakukan perbuatan dosa. Kenapa kita melakukan dosa? Saya melihat Daud di sini Bapak Ibu adalah karena keserakahan. Keserakahan akan membutakan mata rohani kita. Keserakahan akan membuat kita menghalalkan berbagai macam cara. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dia tidak puas dengan satu istri. Bahkan kita juga di dalam hidup kita sehari-hari, karena keserakahan,
maka kita melakukan berbagai macam dosa. Tuhan berkata kepada Daud, telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, istrinya, bahkan segala yang ada pada tuanmu kuberikan di dalam pangkuanmu. Bahkan kerajaanmu aku perluas. Apakah itu belum cukup? Tuhan berkata, kalaupun itu belum cukup, seandainya itu belum cukup, tentulah kutambahkan lagi kepadamu ini dan itu. Saudara, ketika kita mencari jalan Tuhan, ketika kita mencari kerajaan Allah, ketika kita mencari Yesus, Yesus berkata, apa saja yang kamu minta di dalam namaku kepada Bapa di surga, maka aku akan melakukannya. Itu garansi dari Yesus Kristus. Oleh karena itu, Daud juga pada saat ini Tuhan menegur dia, kenapa kau tidak puas Daud dengan apa yang sudah kuberikan kepadamu? Mengapa engkau melakukan perbuatan yang hina itu? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ternyata setiap dosa haruslah mendapat hukuman. Kalau kita memperhatikan di dalam firman Tuhan ini, hukuman yang diberikan Tuhan kepada Daud, dia berkata bahwa pedang tidak akan menyingkir dari keturunan Daud. Bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa anaknya sendiri Absalom memberontak kepadanya, ingin mengambil kerajaannya. Bahkan kita melihat perzinahan antara anaknya Tamar dengan anaknya sendiri. Saudara-saudara, betapa mengerikan hukuman ini. Bahkan Tuhan berkata, apa yang kau lakukan sembunyi-sembunyi, maka aku akan menunjukkannya secara terang-terangan. Jelas kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita melakukan perbuatan yang tersembunyi, maka Allah akan mempermalukan kita. Sungguh mengerikan saudara-saudara. Mungkin kita tidak akan sanggup untuk menerimanya. Dan kita melihat di sini apa yang dikatakan oleh Allah ini. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu, memberikannya kepada orang lain, dan orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Saudara, jika saat ini kita melakukan banyak dosa yang tersembunyi, mengakulah seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Responsoria tadi dari Mazmur 51. Betapa Daud menyadari dirinya dan dia berkata, aku menyadari pelanggaranku. Bersihkanlah aku dengan hisop, tahirkanlah aku. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pemulihan tidak akan terjadi sebelum kita mengakui dosa-dosa kita. Karena itu, akuilah segala dosamu kepada Tuhan. Karena Ia adalah setia dan adil, maka Ia akan menjauhkan kejahatan-kejahatan darimu. Akuilah segala perbuatanmu yang tidak dilihat oleh orang lain, tapi Tuhan menyaksikannya. Karena apapun yang engkau lakukan secara tersembunyi, maka Allah akan membukakannya. Membuktikan bahwa Allah itu melihat jauh ke dalam hatimu. Karena itu, buatlah hidupmu, buatlah tubuhmu untuk menjadi alat kebenaran Tuhan. Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, karena itulah yang dikehendaki Allah. Percaya kepada Yesus dan hiduplah dalam iman percayamu. Jangan menghinakan Tuhan, karena Tuhan akan membalas penghinaan yang kita lakukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kau menegur kami dengan keras bahwa setiap dosa yang kami lakukan secara tersembunyi, mungkin itu Tuhan masih di dalam pemikiran kami.
masih di dalam hati kami, tetapi Engkau sudah melihatnya. Karena itu Bapa, jauhkanlah rancangan-rancangan jahat dari pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh hanya memikirkan apa yang baik, apa yang berguna, apa yang bermanfaat untuk membangun orang lain. Sehingga keluarlah perkataan-perkataan berkat yang memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman ini bekerja seturut dengan kehendak-Mu bagi setiap hati yang dibukakan dan telinga yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita merespon kebenaran firman Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 169 ayat yang pertama dan yang kedua. Dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh. Tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di tafang dan di laut tenang tetap, tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh. Tanganku dipegang teguh. Amin. Saudara, persembahkanlah tubuhmu untuk pekerjaan dan kehendak Tuhan. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, besok, hingga Maranatha. Amin. 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 Amin.
Shalom bagi kita semua jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.